Niat hati mendapatkan tambahan penghasilan melalui kerja sama bisnis, belasan pemuda di wilayah Ciamis dan Tasikmalaya justru harus menelan pil pahit. Mereka kini tak hanya kehilangan uang, tetapi juga harus berhadapan dengan teror penagih utang atau debt collector akibat ulah seorang wanita muda yang menjalankan aksi penipuan berskala besar bermodus investasi bodong. Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis akhirnya berhasil membekuk tersangka berinisial JN, seorang perempuan berusia 21 tahun yang sempat melarikan diri ke wilayah Cimahi, Jawa Barat. Penangkapan JN menjadi titik terang atas kerugian finansial yang dialami oleh belasan korban yang mayoritas berasal dari kalangan generasi muda. Kapolres Ciamis, AKBP Eko Iskandar, membeberkan bahwa tersangka JN memanfaatkan platform media sosial untuk memasang iklan penawaran kerja sama bisnis. Untuk menarik perhatian calon korban, tersangka mengiming-imingi skema bagi hasil yang sangat menggiurkan, yakni keuntungan sebesar 10% dalam waktu singkat. Namun, janji manis tersebut hanyalah perangkap. Begitu calon korban bersedia bertemu secara langsung, tersangka JN melancarkan strategi utamanya. Dengan dalih teknis pendaftaran akun bisnis, tersangka meminjam ponsel milik korban. Tanpa sepengetahuan pemiliknya, tersangka secara leluasa mengakses berbagai aplikasi keuangan digital, mulai dari penyedia layanan pinjaman online hingga fasilitas pinjaman instan atau pay later. Data pribadi para korban kemudian disalahgunakan oleh tersangka untuk mengajukan pinjaman uang tunai dan melakukan pembelian barang elektronik bernilai tinggi. Setelah dana cair atau barang didapatkan, tersangka menguasai seluruh hasilnya, sementara seluruh beban utang dibiarkan menumpuk atas nama para korban. Hingga Selasa, 11 Agustus 2026, Satreskrim Polres Ciamis mencatat sedikitnya 15 korban telah resmi melayangkan laporan. Total kerugian material sementara diperkirakan mencapai 280 juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka JN kini mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 492 KUHP terbaru tentang penipuan. Kisah pilu dialami oleh salah seorang korban bernama Futu Widiana, wanita berusia 23 tahun. Futu mengaku awalnya diajak bertemu oleh tersangka untuk membahas peluang usaha. Saat bertemu, tersangka meminjam ponsel Futu dengan alasan mendaftarkan akun bisnis. Namun tak lama berselang, Futu terkejut lantaran ponselnya dibanjiri notifikasi tagihan dari sejumlah platform pinjaman digital. Futu menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima uang maupun barang dari transaksi tersebut. Namun akibat identitasnya disalahgunakan, Futu kini menanggung beban tagihan mencapai 70 juta rupiah. Kehidupannya kian tertekan ketika para penagih utang mendatangi rumahnya secara berkala untuk melakukan penagihan paksa. Nasib serupa dialami Rara Herawati, berusia 22 tahun, yang mengalami kerugian 19 juta rupiah akibat penarikan uang tunai dan pembelian ponsel atas namanya. Dari penelusuran antar korban melalui grup komunikasi, terungkap bahwa jumlah korban penipuan oleh JN diperkirakan mencapai lebih dari 40 orang di wilayah Ciamis dan Tasikmalaya. Dampak kasus ini dirasakan sangat sistemik. Selain menderita kerugian finansial dan trauma akibat teror penagih utang, reputasi finansial para korban hancur. Catatan kredit mereka di BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK menjadi rusak berat, yang berpotensi menutup akses layanan keuangan resmi mereka di masa depan. Para korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Ciamis, Polres Tasikmalaya, serta OJK. Mereka berharap aparat menindak tegas tersangka dan membantu memulihkan nama baik mereka. Sementara itu, kepolisian mengimbau masyarakat agar selalu waspada, menjaga kerahasiaan data pribadi serta perangkat ponsel. Udah melapor ya, Polres, terkait apa? Terkait penipuan, jadi atas nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman. Waktu itu pelaku gimana cara pendekatannya? Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Ada bisnis, terus nanti pas datang udah nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi. Yang isi data-data di aplikasi ini siapa? Kalau waktu saya sama pelaku, jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang daftarin, nggak tahu. Tiba-tiba udah ada. Iya. Berapa kok gini? Kalau saya 70, kurang lebih ya waktu itu 70 juta. Ya. Itu bentuknya pinjaman atau pembelian barang? Ada uang sama pembelian barang. Apa aja yang? Kalau barang handphone. Handphone ya? Kebanyakan memang. Nah tiba-tiba ada tagihan? Iya ada tagihan. Debt collector datang. Debt collector datang. Oke. Ada berapa banyak sih? Jadi
Kalau lihat di grup, jadi waktu itu kayak ada tiba-tiba grup gitu, isinya tuh para korban, kurang lebih ada 40 korban gitu tuh yang baru tahu gitu, nggak tahu yang lainnya yang udah masuk. Semua. Ada yang dari Tasik, Ciamis, ada yang dari Rata-rata modusnya sama Jalur. seperti itu. Rata-rata sama. Total yang paling besar kerugiannya berapa? Sejauh ini sih yang tahu kayaknya punya saya 70. Punya Aning berapa? 70 kurang lebih. Jumlahnya satu lagi? 19. Juta. Itu waktu datang debt collector gimana? Langsung ditagih aja? Ditagih itu saya jelasin sih. Terus ada juga yang Alasan dari- tagihan itu katanya tagihan apa? tagihan dari itu pengambilan barang kan sama pelaku setelahnya nggak dibayar kan, emang tidak dibayar, jadinya karena atas nama kita jadi kita yang ditagih, dikejar-kejar. Ada berapa tagihan? Aplikasi ada berapa? Yang biasa dipakai kan ada 5 kalau 5 Aplikasi aplikasi. iya, Kebanyakan apa Beda-beda bentuknya? sih. Pinjol barang. barang. Nah sekarang kan nih si pelaku udah bisa. Terus apa yang mau dilakukan? Harapannya ya semoga pelaku bisa dihukum gitu sesuai dengan apa yang dilakukan. Terus juga keinginannya ya pelaku membayar ya kewajiban kerugian kita, karena kan yang jadi rugi kita ya, checking rusak, terus dikejar-kejar sama debt collector juga, padahal kita nggak tahu apa-apa gitu. Sudah lapor kemana aja? Saya ke OJK, ke Polres ke Polres Ciamis, Tasik, OJK. Ya, alhamdulillah kita telah mengamankan salah satu seorang tersangka ya, inisial JN, ini berusia 21 tahun. Kita amankan kebetulan tersangka ini pada saat kita amankan berada di wilayah Cimahi, yang mana telah melakukan penipuan yang modusnya itu mengiming-imingi keuntungan pada korban yang sebesar 10%. Jadi modusnya si pelaku ini memasang iklan atau memberikan pengumuman ya secara online, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Nah, namun dari perjanjian itu tidak dilaksanakan bagaimana dengan komitmennya ya. Sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kalau untuk nilai kerugiannya sampai hari ini berapa Pak yang terhitung Untuk Pak? pelapor yang melaporkan di wilayah hukum Polres Ciamis itu ada 15 pelapor, kerugian itu 280 juta. Lebihnya 280 juta sementara ini. Berarti saat ini sudah ditetapkan tersangka ya Pak? Dengan pasal berapa Pak? Pasalnya Pak? Ditetapkan pasal 492 penipuan ya, dengan kitab undang-undang hukum pidana terbaru. Pak, kemudian nih apa yang akan dilakukan pihak Polres sendiri Pak agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini Pak kepada masyarakat? Ya, kejadian-kejadian ini sering ya terjadi. Yang pertama, kita pasti tentu saja melaksanakan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat ya, bersama dengan stakeholder terkait, itu juga dengan teman-teman dari OJK. Kita juga berkomunikasi bagaimana supaya tidak terjadi lagi ya. Jadi banyak memang masyarakat kita ini masih gampang tertipu dengan diiming-imingi keuntungan. Jadi sebetulnya sangat gampang ya dikenali, ada cirinya kalau ini memang betulan atau tidak ya. Kalau diiming-imingi keuntungan tidak wajar, ingin keuntungan secara cepat ya, ini kemudian juga banyak modus-modus itu pengumumannya diumumkan online. Ini kan bisa dikatakan bisa menjurus kepada penipuan.